Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amanda Aldino Yuliansyah. Saya dari Universitas Surabaya dengan NRP 130119018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan sosial dalam kondisi bencana atau penyakit endemik untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Pada awal tahun 2020 ini, seperti yang kita tahu, dunia juga cukup digemparkan dengan munculnya sebuah virus yang sangat berbahaya yang mempunyai nama COVID-19 atau virus corona. Virus ini menyerang pada sistem pernafasan, tepatnya di paru-paru, yang mengakibatkan gangguan dalam sistem pernafasan. Pada awalnya, virus ini muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dan tak berselang lama, virus ini menyebar hampir ke seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia. Akibat virus COVID-19, pemerintah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk tetap berdiam diri di rumah. Bahkan pekerjaan dan belajar pun dilakukan di rumah. Hal tersebut dilakukan pemerintah bukan tanpa alasan, karena bertujuan untuk memutus dari rantai penyebaran atau penularan dari virus COVID-19 ini yang ada di Indonesia. Pemerintah juga menghimbau kepada perusahaan untuk menutup usahanya sementara waktu, seperti mal, toko swalayan, bahkan juga restoran diminta untuk tutup sementara, dikarenakan dari usaha mereka dapat mengumpulkan banyak orang dan melakukan interaksi satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan sulitnya untuk memutus dari rantai penyebaran virus corona. Namun semua pekerjaan juga tidak bisa semuanya dilakukan di dalam rumah. Contoh seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan juga buruh pabrik. Mereka juga tidak dapat melakukan pekerjaan di luar rumah dan harus berdiam diri di rumah, yang mengakibatkan kepada untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dalam sehari-hari aja sulit. Bahkan untuk makan aja sulit karena mereka tidak mendapatkan pendapatan dan berdiam diri di rumah. Karena himbauan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan berdiam diri di rumah, imbasnya juga kepada warung-warung kecil dan pedagang kaki lima. Mereka mengalami penurunan pendapatan, bahkan merugi. Selain itu, ojek online juga mengalami penurunan pendapatan karena pengguna jasa mereka juga kian berkurang, sehingga akibatnya mereka juga mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupan dalam sehari-hari mereka. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka secara pribadi. Hal ini dapat menjadi persoalan karena masyarakat dengan perekonomian yang menengah ke bawah, mereka akan kesulitan karena untuk mencukupi kebutuhan mereka saja mereka juga sulit. Apalagi ditambah lagi dengan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit memerlukan biaya yang mahal, dan juga ada lagi biaya transportasi untuk menuju ke rumah sakit. Mungkin karena jaraknya rumah sakitnya itu cukup jauh. Selain itu, alat penunjang kesehatan seperti masker dan hand sanitizer yang harganya sekarang melonjak naik, sehingga membuat sebagian warga yang tidak sanggup untuk membeli karena harganya sangat tidak masuk akal. Untuk itu, solusi yang dapat diambil
dan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penggalangan dana. Dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk sembako seperti beras, gula, mie, atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama beberapa hari ke depan. Selain itu juga dengan memberikan alat penunjang kesehatan seperti masker dan hand sanitizer kepada mereka dapat membantu juga. Dan juga menyediakan layanan kesehatan secara gratis di daerah-daerah dengan beberapa atau para volunteer di bidang kesehatan seperti dokter maupun perawat. Dan kita juga jangan melakukan panic buying atau membeli semua kebutuhan sehari-hari, karena kita harus juga memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sana yang kondisi perekonomiannya menengah ke bawah. Mereka akan kesulitan mendapatkan sembako untuk kehidupan sehari-hari, dan lebih baik kita membeli secukupnya saja, dan akan alangkah lebih baiknya kita untuk mendonasikan beberapa uang kita atau sembako untuk mereka. Mungkin itu saja dari saya. Semoga pandemik ini akan segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin cukup sekian dari saya, dan jangan lupa stay di rumah saja, dan terima kasih.